Di jantung kerajaan Borealis, tempat salju abadi menyelimuti pegunungan berkilauan, berdirilah Istana Glacia. Istana yang seluruhnya terbuat dari kristal es. Cahaya mentari yang jarang menyentuh istana itu akan memantul, menciptakan pelangi yang menari di setiap sudutnya. Di istana yang ajaib ini, hiduplah dua orang putri yang sangat berbeda, namun memiliki ikatan persahabatan yang tak terpisahkan. Putri Lira, putri sulung yang anggun, rambutnya sehitam malam dengan mata biru safir yang memancarkan ketenangan. Lira memiliki kekuatan untuk mengendalikan es dan salju. Setiap sentuhannya bisa membekukan air atau membentuk patung es yang indah. Ia adalah putri yang berhati lembut dan selalu berpikir jauh ke depan. Putri Elara, putri bungsu yang bersemangat. Rambutnya berwarna perak seperti embun beku, dan matanya hijau zamrud yang penuh rasa ingin tahu. Elara memiliki kekuatan yang lebih halus. Ia bisa memanggil dan berkomunikasi dengan angin utara dan menciptakan kehangatan kecil di lingkungan yang dingin. Ia adalah jiwa yang pemberani dan selalu siap membela kakaknya. Meskipun Lira lebih pendiam dan Elara lebih ceria, mereka adalah belahan jiwa. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan meluncur di lorong-lorong es istana, tertawa bersama saat Lira membuat taman bunga es dan Elara meniupkan angin untuk membuat bunga-bunga itu seolah menari. Persahabatan mereka adalah sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi seluruh kerajaan Borealis. Kebahagiaan itu terusik saat muncul kabar tentang penyihir Maligna dari Tanah Bayangan. Maligna adalah penyihir yang tamak dan cemburu. Ia iri pada keindahan istana, Glacia dan, yang terpenting, ia menginginkan kekuatan magis para putri untuk dirinya sendiri. Suatu malam, badai salju hebat yang tidak wajar menyapu kerajaan. Tiba-tiba, langit di atas istana Glacia berubah menjadi warna ungu tua, dan Maligna muncul, menunggangi naga bayangan. Istana yang berkilau ini akan menjadi milikku, dan kekuatan kalian, putri-putri kecil, akan menjadi milikku. Teriak Maligna dengan suara melengking. Maligna langsung menyerang, melemparkan bola-bola api gelap ke arah istana kristal. Kristal es mulai retak dan meleleh di bawah sihir hitamnya. Melihat istana mereka hancur, Lira dan Elara saling berpegangan tangan. Rasa takut mereka tergantikan oleh tekad. Elara, aku akan membuatkan perisai es yang besar. Kau harus mengalihkan perhatiannya. Perintah Lira. Matanya bersinar biru. Baik, Kak, angin utara, dengarkan aku. Balas Elara, mengangguk mantap. Lira mengangkat kedua tangannya. Dengan fokus penuh, ia memanggil semua energinya. Es yang retak di lantai istana tiba-tiba melesat ke atas, membentuk kubus perisai raksasa yang berkilau, melindungi bagian istana yang paling rapuh. Namun, perisai itu membutuhkan energi besar dan membuat Lira kelelahan. Sementara itu, Elara berlari ke puncak menara. Ia meniupkan napasnya, memanggil angin utara yang paling dingin. Angin itu berubah menjadi pusaran badai yang ganas, menghantam Maligna dan naga bayangannya. Maligna menggeram kesal. Sihirnya terganggu oleh pusaran angin yang menusuk tulang itu. Kau berani melawan, bocah kecil. Maligna mengarahkan tongkatnya ke Elara dan menembakkan jaring kegelapan yang cepat. Lira, yang melihat bahaya mengancam adiknya, berteriak. Tidak! Dengan sisa tenaganya, ia memecahkan sepotong kecil perisai dan melemparkannya. Potongan es itu terbang dan membekukan jaring kegelapan Maligna sesaat sebelum mencapai Elara. Maligna marah besar. Ia mendarat di teras, siap memberikan pukulan terakhir. Lira dan Elara berdiri bahu-membahu. Bersama Lira, bisik Elara. Bersama Elara, jawab Lira. Mereka menyatukan tangan mereka, menggabungkan kekuatan mereka yang kontras, namun saling melengkapi. Lira memfokuskan energi es yang membekukan. Elara memfokuskan hembusan angin yang menghangatkan dan murni. Gabungan kedua energi itu menciptakan sebuah cahaya aurora yang cemerlang dan berkobar, lebih terang dari kristal es manapun. Mereka menembakkan cahaya aurora itu ke arah Maligna. Ketika cahaya aurora menyentuh penyihir Maligna, sihir kegelapan tidak mampu menahannya. Maligna menjerit kesakitan saat sihirnya luntur. Naga bayangan itu lenyap menjadi asap, dan Maligna sendiri terlempar jauh, menghilang kembali ke tanah bayangan, bersumpah untuk tidak pernah kembali ke kerajaan Borealis. Istana Glacia mengalami kerusakan, namun berkat keberanian dan sinergi para putri,
Kerajaan terselamatkan. Malam itu, di bawah langit yang kembali dipenuhi bintang, Lyra dan Elara saling berpelukan. Kita berhasil, Kak, kata Elara, terengah-engah. Ya, kita berhasil. Karena kita tidak sendirian, jawab Lyra, mencium kening adiknya. Mereka membuktikan bahwa persahabatan sejati adalah keajaiban terkuat yang dapat mengalahkan kegelapan manapun. Selama bertahun-tahun, Lyra dan Elara memerintah kerajaan Borealis dengan bijaksana. Persahabatan mereka menjadi legenda yang lebih indah daripada seluruh kristal es di istana mereka. Dan begitulah, di bawah cahaya bintang utara yang berkelip, Lyra dan Elara berdiri sebagai simbol harapan dan keberanian. Mereka mengajarkan semua orang bahwa tidak ada badai yang terlalu dingin dan tidak ada penyihir yang terlalu kuat. Selama ikatan persahabatan dan cinta kasih mereka tetap sehangat dan sekokoh kristal es istana Glacia, mereka memerintah dengan adil dan bahagia selamanya, diiringi bisikan lembut angin utara. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka ceritanya, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini untuk cerita-cerita fantasi seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.